hafizullah ta'ala warah. Hadirin jamaah bapak-bapak ibu-ibu yang Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat melaksanakan ta'lim. Mudah-mudahan dengan kita hadir di sini Allah rontokkan segala dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah dan Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyyatihi ahli baiti ansari sunnah khulafaur rasyidin sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali sahabaina wa mahatina wa jidadina jiddatina syekhina wa muamilina wa dawud sama habibil barakah Syekh Abu Qadir Jilani wa usulihi sama habibil barakah al-Imam Al-Qudri Nawawi wa usulihi sama habibil barakah al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi wa usulihi sama habibil barakah al-Habib Saleh bin Musin Hamid Tanggul wa usulihi sama habibil barakah al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf Gresik wa usulihi sama habibil barakah al-Kiai Haji Khalil Bangkalan wa usulihi sama habibil barakah al-Sunullah bin Aqil bin Yahya wa habibil barakah al-Habib Abdurrahman bin Qadir bin Ahmad Segaf wa habibil barakah al-Ali bin Abdurrahman Segaf wa usulihi sama Rasul Kiai Haji Istighfar Abdurrahman Kiai Abdullah Syafi'i Kiai Haji Mu'alim Syafi'i Hajami wa usulihi sama Ruhi Ususan Kiai Haji Muhammad Mujahid sama Rasul Nabi bil Barakah Kiai Haji Muhammad Abid wa usulihi wa sama Habibil Barakah Al-Imam Al-Qudus wa usulihi wa sama Rohi. Sebutin nama orang tua kita, kakek kita, nenek kita yang telah meninggal dunia. Sumailah roh Sumailah rohi Sumailah rohi Sumailah rohi Sumailah roh Sumailah Rasulullah muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minina wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim wa barakatihim fi din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq an-nasir haqqa bil haqqi wa hada siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa miqdaril azim. Allahumma akhrijna min zulmatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi wa sallallahu alaihi wa sallam min ajli rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وعدم نفع به وبألوفكم بالعالمين قال رضيكم قال رضي الله عنه. Allah nas'aluka al-futuh wal munah wal rusuh wa tawbatan nasuh wa salaha jasadi wa ruh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wal 'uqdatam min lisani qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang berbahagia, bil khusus jamaah Masjid Nurul Iman yang Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masuki daripada bab yang ketiga, al-babus salisu fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Yang lalu kita telah membahas fadilah, keutamaan, kemuliaan daripada orang yang mengucapkan membaca la ilaha illallah. Sekarang masuk yang ketiga, kita berada di bulan Rajab, bulan yang sangat luar biasa, bulan yang sangat istimewa. Keberkahan ini bulan, mu'alim kita, kiai kita enggak meninggalkan tuh yang namanya amalan bulan Rajab. Enggak meninggalin yang namanya keistimewaan daripada bulan Rajab. Apa tuh namanya? Manusia kan kadang-kadang punya salah, punya dosa, kan begitu, ya kan? Nah, ada itu yang kita baca. Apa itu? Pada maghrib, ya, dan pada sholat subuh. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Baca itu. Ya, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari api neraka. Kan begitu. Sampai begitu mu'alim kita tuh ngasih tahu. Ya, makanya kita baca itu. Tahadus bin 70 kali kita baca. Ya, mudah
sedikit kita ngamalin. Ya, insya Allah Allah jauhkan kita dari siksa aja Allah. Itu yang kita minta. Apalagi hari ini kita baca masalah keutamaan fadilah daripada yang namanya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu salisu fi fadilati Bismillahirrahmanirrahim. Bermula bab yang ketiga menjelaskan tentang keutamaan, kemuliaan daripada orang yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, tidaklah dari seorang hamba. Yang namanya hamba itu baik laki maupun perempuan, hamba tuh dia baik laki maupun perempuan, hamba. Insyaallah ada yang harus dia baca, ada yang harus dia amalin. Tuh, apa di antara amalan itu? Yaqulu Bismillahirrahmanirrahim. Dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ila zabas syaitan, melainkan tuh meleleh itu setan kalau seandainya dibacain Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, kadang-kadang kan yang namanya kita baca Bismillah banyakkan lupa kan gitu. Makanya kalau kita tiap hari dalam melaksanakan ibadah itu, kadang-kadang yang namanya setan itu ada yang kurus, ada yang gemuk. Setan ada yang kurus, ada yang gemuk. Kalau orang yang gemuk itu, tuh dia kalau lagi mau ibadah, mau ngerjain apa-apaan, mau minum, mau makan, dia nggak baca Bismillah tuh. Maka keberadaan orang yang mengerjakan apapun, ketika dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, apa aja yang namanya kegiatan aktivitas dia itu baca Bismillahirrahmanirrahim aja itu setan meleleh. Tuh, meleleh itu setan tuh kalau dibacain Bismillahirrahmanirrahim, lumer. Tuh, lumer tuh setan tuh dibacain itu. Makanya kalau kita mau makan itu mau makan, kata mu'alif kita, habisin tuh makanan. Emang bener kudu dihabisin. Habisin tuh makanan tuh, jangan diselesain. Nanti setan yang makan itu, walaupun sebiji yang namanya nasi yang nempel di piring, itu ya Allah kata, kalau andainya dia tuh bisa ngomong tuh nasi, andai kata tuh nasi kita bisa denger, dia ngucapin, ya jangan disisain nasinya di piring, jangan habisin. Tuh, khawatir aneh nanti yang makan adalah syaitan. Tuh, makanya kudu dihabisin tuh nasi yang kita makan. Tuh, gimana kalau seandainya habisin? Kita kan yang namanya di rumah kadang-kadang suka miara ayam tuh. Jadi kita tuh makanya orang tua-tua kita tuh di belakang suka miara ayam tuh. Tuh, apalagi ame tuh ikan, kolom ikan. Niatin tuh kalau andai kata nasi kita nggak habis, ya Allah akunya sedekah sama hewan ayam. Ya Allah aku niatin sedekah sama ikan. Jangan sampai nanti nasi kita yang di piring tuh nggak habis, dia nangis tuh, pengen minta dihabisin. Supaya kenapa? Jangan dimakan tuh sama setan. Sampai begitunya tuh. Aktivitas kita segala macam yang kita lakukan tanpa baca Bismillah, itu setan tambah gemuk. Tapi kalau seandainya kita segala sesuatu kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu setan meleleh, lumer. Dengan berkat daripada Bismillahirrahmanirrahim, segitu doang tuh. Makanya jangan salahin anak kita. Ini anak bandel banget nih. Jadi waktu nyetaknya baca Bismillah mereka agak tuh.
waktu nyetaknya baca bismillah kagak tuh? Lupa. Dulu. Dulu baca bismillah kagak waktu nyetaknya. Kan begitu tuh. Tuh. Ya, waktu nyetaknya baca bismillah kagak. Pantesan anaknya bandel banget, nakal banget, anakku bangor kalau orang Betawi bilang. Kalau jangan sekolah sekarang sering bullying tuh. Itu anak. Tuh, ya, ada datang ke rumah saya. Anak saya bandel banget, susah banget dibilang ini tuh. Masya Allah. Saya tanya, ibu waktu dulu bikinnya gimana ibu? Benar lah di Betul itu datang ke rumah saya. Sampai begitu tuh. Masya Allah, dulu bagaimana bu? Tuh makanya kalau kita mau makan, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz lupa baca nih. Baru setengah piring, baru ingat kan. Tuh baca juga walaupun udah setengah piring tuh nasi. Bismillahirrahmanirrahim awalihi wa akhirihi. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu mu'alim kita dalam kitab ngajarinnya itu. Dengan godaan setan apalagi dalam pengajian, Masya Allah, setan dah itu, setan dasib itu kadang-kadang yang bisa bikin kita ragu dalam ibadah. Kadang-kadang kita lupa dalam ibadah, rokaatnya bisa lupa. Masya Allah, jangankan itu dah, kalau sholat, wudu aja dah, wudu nih kita baca bismillah nih. Ini kayaknya menyapu kepala belum nih. Tuh, menyapu kepala belum. Tuh, kenapa? Karena dia lupa. Kenapa dia lupa? Awalnya nggak baca bismillah. Tuh, setan dasib itu begitu selalu mengganggu. Di dalam kitab Maraqul Ubudiyah ada 9 setan yang mengganggu pada diri kita. Di antaranya kalau masalah ibadah, setan dasib yang mengganggu, bawaannya lupa. Masya Allah, makanya kata mu'alim kita dalam kitab Taqiyul Qaul, jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, waktu mau tidur kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia nggak baca Bismillahirrahmanirrahim, nih rambut kita nih dicangcang nih, dibuat 3 iketan nih, tahu dicangcang. Tuh, dicangcang nih rambut kita nih. Masya Allah, diikat tuh rambut kita. Sama setan ini, kenapa emang kita nggak baca bismillah dalam tidur kita tuh dicangcang tuh udah deh, nggak bisa kita ngerjainnya nama sholat subuh. Kenapa? Karena dicangcang sama setan. Tuh, Masya Allah, begitu diikat tuh, rambut kita diikat. Masya Allah, makanya alhamdulillah ada mu'alim kita yang ngasih tahu minimal Bismillahirrahmanirrahim. Tuh lagi tidur kita baca tuh. Masya Allah, sampai begitu hebatnya Bismillahirrahmanirrahim. Sampai kita aktivitas mau makan baca Bismillah, mau minum baca Bismillahirrahmanirrahim. Kehebatan dan kemuliaan Bismillahirrahmanirrahim. Mau duduk baca bismillah, mau kita mau ngaji aja supaya ini setan, memang benar setan. Itu kadang-kadang kalau lagi ngaji mata kita digelantotin tuh. Belagi yang Ustaz Daud yang ngajar orang Betawi, gitu udah serem aja gitu. Kan begitu tuh. Ya Allah, ngantuk aja bawaannya segala macam tuh. Ya Allah, ini mata kita digantungin nih. Apalagi sholat Jumat, imamnya lama, khotibnya lama, tidur ngorok lagi. Ada begitu. Emang benar tuh. Dia nggak betah kalau untuk bawa kebaikan. Setan kalau dibawa kebaikan udah nggak betah aja dah. Tuh, makanya setan itu artinya dari kata satana, jauh dari rahmat Allah. Tuh setan jauh dari rahmat Allah. Satana, syaitan jauh dari rahmat Allah. Orang yang perlakuannya seperti setan itu namanya sifat setannya itu yang dibawa. Masya Allah. Nih lagi ngaji begini, emang dia demen di setan? Kaget.
Kagak nemen, yang ada kita ngantuk yang ada tuh. Tapi karena kita yakin, mantap hati kita, walaupun tadi diguyur hujan gede banget. Pengen ketemu saudara mau ngaji nih. Ya Allah, luar biasa. Sampai di sini nangis masalah Bismillahirrahmanirrahim yang sangat luar biasa begitu. Alhamdulillah, pulang kasih tahu istri kita, tuh anak kita, tuh kita baca deh tuh Bismillahirrahmanirrahim. Makanya bu, ada seorang ibu nih, tiap hari gak lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Aktivitas dia dari bangun sampai dia tidur lagi selalu aktivitasnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Mau masak Bismillahirrahmanirrahim, mau nyambel Bismillahirrahmanirrahim, mau masuk sayur asam Bismillahirrahmanirrahim. Semua aktivitas dia itu baca Bismillahirrahmanirrahim, enggak dilewatin. Ada lagi Pak Haji Selantak kagak temen amat istri kita baca begituan. Tuh, lakinya enggak temen banget baca Bismillahirrahmanirrahim. Tuh lagi tuh istri kita dikit-dikit Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Begitu apa aja, mau dia masak Bismillahirrahmanirrahim, dia mau nyuduh Bismillahirrahmanirrahim, aktivitas dia didengar semua. Suatu ketika ini suami dapat rezeki, ya, sekarung dan segepok dah. Kalau kata kita segepok dah tuh. Nih, akhirnya ini laki dapat rezeki duit itu segepok. Neng, ini taruh duit di lemari ya. Kata si lakinya itu, ya ditaruh itu, dibaca Bismillahirrahmanirrahim, di lemari ditaruh. Selesai ditaruh di lemari, itu namanya istrinya masak lagi di dapur. Ujuk-ujuk dia mau jalan tuh keluar tuh lagi, ngintip dulu. Ini istrinya udah ada di dapur apa belum? Udah ada di dapur, dimasuk ke kamar, dibuka tuh yang namanya duit tadi segepok, diambil di lemari itu, dicemplungin ke dalam sumur. Masya Allah, dicemplungin ke dalam sumur. Itu sama lakinya tuh ada gedek banget sama istrinya. Kenapa? Dikit-dikit baca Bismillahirrahmanirrahim, dikit-dikit baca Bismillahirrahmanirrahim, aktivitas dia Bismillahirrahmanirrahim. Begitu tuh akhirnya dia pulang gitu. Neng, tadi yang abang dikasih gepok mana neng? Abang perlu banget neng. Kata lakinya itu ngomong begitu. Mana neng sini? Masya Allah. Ya malaikat, nazar turun kamu bantu tuh seorang wanita yang tiap hari diwiridkannya baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu duit yang dicemburin ke dalam sumur. Kan kalau menurut akal kita sehat itu puasa atau duit segala macam. Turun malaikat Jibril, ambil tuh duit yang ada di dalam sumur tadi. Mana neng? Awas lu kalau nggak ada, gue damprat habis-habisan. Kata lakinya begitu. Gue damprat lo habis-habisan. Andai kata tuh segepok nggak ada, tuh emang disebel buat sama istrinya. Kan begitu. Gue damprat habis-habisan kalau nggak ada nih. Begitu. Akhirnya turun tuh malaikat, ambil tuh duit yang segepok tadi, dibuka lemarinya. Baik bang, sebentar, saya mau ambil duitnya di lemari. Ambil Bismillahirrahmanirrahim. Itu duit udah ada di lemari. Itu duit udah ada di lemari. Lihat bantuan Allah malaikat Jibril. Taruh lagi, nggak basah tuh duit. Walaupun tidak dicemplungin ke dalam sumur, nggak basah tuh duit. Berkat daripada orang yang mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya tuh laki tadi ya minta maaf sama istrinya. Laki tadi tuh minta maaf sama saya. Ya Allah neng, maafin saya neng. Maafin. Kenapa tujuan saya emang jelek. Masya Allah. Akhirnya diminta tuh neng nggak tahu sama sekali keberadaan.
Tahu tuh emang tadi ditaruh di lemari, Bismillahirrahmanirrahim, ada lagi tidur di lemari. Bayangkan tuh, Masya Allah. Begitulah hebatnya orang yang mengamalkan daripada Bismillahirrahmanirrahim. Belum lagi yang mau berangkat haji. Ada seorang pemuda bertahun-tahun dia pengen berangkat haji, nggak nyampe. Dia dengar kata gurunya, dia dengar kata muallimnya, dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Dulu kan belum ada kompor kan Pak Haji Suranta, lah masih kita pakai kayu bakar dulu, ame dangdang, ya kan begitu tuh. Masya Allah, setiap dia masak Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Bertahun-tahun dibaca begitu, didengar tuh dia pengen minta diberangkatin haji. Masya Allah, suatu saat ada orang yang datang ke dia. Masya Allah, akhirnya jadi berangkat berkat Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kehebatannya. Orang yang gak punya duit aja dengan berkat Bismillahirrahmanirrahim diberangkatin haji. Masya Allah, kita gak tahu urusan Allah, gampang aja udah. Begitu kehebatannya orang baca Bismillahirrahmanirrahim. Kama yadubu rasul alan nar, sebagaimana timah, ya, sebagaimana timah itu meleleh di atas api neraka. Ya, jadi kebakarannya itu, setan itu seperti timah meleleh di atas api neraka. Itu setan begitu. Dia meleleh. Kalau kata kita mencair dah. Kalau yang nama es di kulkas itu dihabiskan dia baku banget, hanya mencair. Ya Allah, itu setan meleleh ketika dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Waqala sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, tidaklah dari hamba, yaqulu, dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, illa amarallahu al-kiramul katibin, Allah perintahkan malaikat kiramatul katibin. Apa tuh? Raqib dan atid, pencatat amal baik, pencatat amal buruk. Tuh, raqib nih di tangan kanan kita, atid tangan kiri kita. Disuruh, wahai malaikat kiramul katibin, catat tuh amal ibadahnya, tulis tuh amal ibadahnya. Siapa tuh? Raqib dan atid. Masya Allah. Makanya setiap kita bangun, apapun yang kita kerjakan dicatat oleh malaikat kiramatul katibin. Masya Allah. Ayatubu bi diwanil arba'mi'ati hasanatin, maka dicatat amal ibadah sebanyak 400 kebaikan. Hasanat, kebaikan dia. Baru baca Bismillahirrahmanirrahim aja udah dikasih tuh kebaikannya. 400 kebaikan Allah berikan kepada orang yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'raj, itu ada iblis yang dengar, yang ngikutin sampai ke langit. Masya Allah. Dilihat teman Nabi itu, ya, diintil itu. Padahal perjalanan Isra Mi'raj itu Pak Suranta, dari Mekah ke Madinah aja tuh itu memakan waktu sama dengan 500 kilo. Kalau kata kita dari sini ke Solo dah. Tuh, ya. Dari Mekah ke Palestina Aqsa itu 500 kilo. 500 kilo kalau seandainya dari kita ke sini, itu dari sini ke Solo. Sampai di sono tuh Nabi Muhammad SAW ketemu dengan Nabi Musa. Ketemu dengan Nabi Musa di makbarah itu lagi sholat. Nabi Musa udah mati belum? Nabi Musa udah mati belum? Ketika Nabi dari Mekah ke Palestina, ya, Nabi itu ngambil tabarukan kepada orang-orang soleh.
mampir ke Nabi Isa alaihissalam di Palestina, mampir ke Nabi Musa alaihissalam. Tuh sampai di sana Nabi Musa lagi sholat. Masya Allah, lagi sholat. Perjalanannya itu yang begitu luar biasa. Mi'rajnya itu dari langit pertama sampai langit kedua itu makan waktu 500 tahun. Dari langit pertama, langit kedua sampai 500 tahun. Tuh, Masya Allah. Ada yang ngintip. Tuh ada yang ngintip. Tuh iblis ngintip. Oh, Nabi mau Isra Mi'raj. Wah, Nabi ngeliat terus ke bawah. Makanya Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Jebret, kebakar itu setan itu. Tuh, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Di dalam kitab takbir dijelaskan begitu kehebatan daripada orang yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, apalagi kita. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man qala Bismillahirrahmanirrahim maratan, siapa orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim satu kali, lam yabqa min junubi darratun, maka dia tidak akan mengetahui daripada darratun. Nah, inilah keberadaan daripada orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, keutamaan dan kehebatan. Makanya kalau seandainya kita memang bisa itu, kita baca semampu kita, sebisa kita. Supaya kenapa? Walaupun amalan kita hanya sedikit doang, tapi kalau kita mengamalkan daripada apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, insya Allah bermanfaat buat diri kita. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Belum yang lainnya. Kemarin kita udah bahas masalah keutamaan la ilaha illallah, kehebatan daripada la ilaha illallah. Ini lagi kehebatan daripada orang yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kataba. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kataba, siapa orang yang menulis Bismillah, baca udah ta'ziman, karena niat untuk dia menghormati daripada itu bacaannya, kemuliaannya, tulisannya segala macam, dia tulis tuh dengan baik untuk semata-mata dia untuk menggabungkan Bismillahirrahmanirrahim. Ghufirahu ma taqaddama min dzambi, Allah ampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Tuh, karena kita mengagungkan daripada bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ada model kayak begitu. Makanya kalau kita ngajar anak-anak itu Bismillahirrahmanirrahim, diikutin pahalanya, yang kita ikutin, yang dia baca segala dapat kita. Dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu yang dulu dan yang akan datang. Kira-kira enak apa kagak? Kalau kita ngadil ini, kita punya amal. Ada orang yang usianya sampai 500 tahun. Ada orang usia sampai 500 tahun. Hidupnya di gua. Sampai di sono, malaikat turun kepada Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ada orang yang umurnya 500 tahun, ibadahnya 500 tahun. Tuh, ibadahnya 500 tahun, mantap, nggak pernah putus-putus tuh. Hidupnya di gua, tapi di ibadah terus. Tuh, lah terus apa? Dia protes sama Allah. Ketika dia meninggal dunia, Allah berikan itu keberadaannya, dimasukkan ke dalam surga. Allah. Sampai dimasukkan ke dalam surga Allah,
Ya Rob, aku protes. Apa yang kamu protes, wahai hambaku? Aku ibadah 500 tahun, nggak pernah melakukan suatu kemaksiatan dan segala macam. Tapi hari ini engkau masukkan aku ke dalam surga. Tuh. Padahal aku ini ibadahnya 500 tahun. Engkau masukkan ke dalam surga, aku protes ya Allah. Tuh, ya. Aku protes, aku pengen nih selama ibadahku 500 tahun ini adalah keberadaan ibadahku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan karena sholatku yang banyak 500 tahun. Allah ngasih dianya itu keberadaannya apa? Karena Allah sayang sama dia. Karena Allah sayang sama hamba tuh. Tapi aku pengen ibadahku ini engkau masukkan ke dalam surga berkat aku melaksanakan umurku yang 500 tahun beribadah kepada Allah. Andai kata aku dimasukkan karena bukan ibadahku 500 tahun, aku gak mau ya Allah masuk surga. Begitu. Masya Allah, ada takabur di dalam diri. Lantas pas sudah begitu, ya Jibril, kalau begitu turun tuh timbang tuh amal orang tersebut yang dia punya umur 500 tahun, yang dia mengandalkan daripada ibadahnya baca bismillah segala macam, timbang ya Jibril, timbang melejit itu yang nama ibadah 500 tahun gak ada apa-apa ini. Tuh 500 tahun gak ada apa-apa dengan nikmat yang Allah berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Lihat tuh berkat daripada Allah berikan satu aja nikmat yang diberikan sama orang tersebut, tapi dia nggak mensyukuri nikmatku, malah engkau merasakan umur yang 500 tahun ini engkau jadikan tameng. Ya Allah, aku ibadah 500 tahun, aku pengen ibadah itu diganjar dengan pahala, tapi engkau nggak pantas mendapatkan pahala ataupun surga kalau dibanding dengan nikmatku yang sangat besar. Tuh baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Begitulah jamaah sekalian kehebatan daripada orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mudah-mudahan emang waktunya habis bisa selesai. Walaupun sedikit ini kitab sedikit, tapi manfaatnya luar biasa bagi kita. Sehingga kita dapat ngamalin apa yang udah sampaikan oleh mu'alim kita, kiai kita, guru-guru kita. Tuh baca Bismillahirrahmanirrahim. Inti mau kemana insya Allah berkah itu. Gitu doang udah. Apa yang inti baca, setan gak bakalan tuh deketin inti, nempel sama inti segala macam. Kenapa? Karena keberkahan daripada orang baca Bismillahirrahmanirrahim. Udah sampai ini. Saya rasa mungkin ada hal yang perlu ditanyakan menjelang waktu isya. Jam 7 menit. Ya. Ya, silakan.